Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Kemarin kita hari Senin ketemu di sini, kemudian sekarang hari Rabu ketemu juga di sini lagi di tempat yang sama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi umur panjang sehingga kita bisa bertemu lagi seperti biasa hari Rabu di jam ke-3 ke-4 dengan pelajaran yang sama dengan pelajaran ibu, tentu saja dengan materi atau submateri yang berbeda. Bagaimana yang tidak hadir hari ini siapa? Kalisa. Kenapa? Sakit. Kalisanya sakit. Kemudian siapa lagi? Aidin Afan juga sakit. Jadi dua orang yang tidak hadir. Ya. Ada Kalisa sakit, kemudian ada Aidin Afan sakit. Baiklah, sebelum memulai kegiatan hari ini, silakan untuk Reza, anak ibu yang bernama Reza, bisa dipimpin doa Reza. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Terima kasih Reza sudah memimpin doa. Semangat hari ini kita. Kita semangat. Tadi pagi sholat subuh tidak ya? Ada yang sholat, ada yang Tidak. Yang sholat berarti sudah bagus. Bangunnya jam berapa tadi pagi sholat subuh kamu? Jam 5. Sekarang subuh itu jam 4:15 kalau tidak salah. Ya, kamu idealnya bangun 4:30 ya. Kemudian mandi, sholat. Kalau tidak, misalnya kedinginan pagi-pagi untuk mandi, sholat subuh dulu, nanti mandinya jam 5 lebih seperti itu. Yang tidak sholatnya kenapa? Ngantuk, tidurnya bablas, bangunnya jam berapa? Jam 6. Itu dia masalahnya, kenapa kamu tadi tidak sholat subuh. Harusnya disiplin sholat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu merupakan amalan dari salah satu sila Pancasila. Sila dalam Pancasila, sila keberapa ya? Satu. Sila ke-1 itu berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita berketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara di Indonesia mempunyai kepercayaannya masing-masing. Mereka beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Kita beragama Islam ya wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertakwa karena itu merupakan salah satu amalan dari Allah. Salah satu hal yang memang tercantum di dalam Pancasila, yaitu sila ke-1. Kita harus berketuhanan kepada yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu, bisa dipahami? Kemudian hari ini kita bertemu masih di bab 3 dalam submateri yang berbeda. Bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu? Bisa dimulai? Semut itu bagaimana? Semut itu bentuk aslinya bagaimana? Semut itu bentuknya, ukurannya kecil. Gajah itu ukuran aslinya besar. Kalau ular itu bagaimana? Ular itu aslinya panjang, Bu. Kalau cacing Pendek. Kalau bisa dibalik, kalau boleh ibu balik seperti ini. Ular itu panjang, tapi gerakan tangannya seperti ini, ya. Ular panjang, cacing Pendek. gajah besar, semut Kecil. Nah, itu agar seimbang tuh otak kiri dan otak kanan. Nah, kita senam otak dulu. Karena yang kita tahu, semut itu kecil, gajah itu besar. Ular itu panjang, cacing itu pendek. Kita balik. Mulai. Siap ya? Konsentrasi.
Ular panjang. Ayo, yang salah siapa? Ular panjang, cacing pendek. Bagus, masih ada yang salah-salah tuh sepertinya di belakang. Gajah itu semut itu gajah semut cacing ular tepuk tangan untuk kita. Sudah ada yang memang siap menerima pelajaran hari ini, tapi masih ada sedikit-sedikit juga yang memang mungkin konsentrasinya masih kurang. Alif, coba Muhammad Alif, anak ganteng paling ganteng di kelas 7 itu Muhammad Alif. Kata siapa? Kata orang-orang katanya Alif. Coba Alif, gajah bagaimana Alif? Gajah? Gajah apa? Gajah. Gajah itu besar. Tangannya bagaimana? Gajah itu besar. Ulat itu? Ulat itu? Si Alif ditanya grogi. Ulat itu? Panjang. Ulat itu? Panjang. Ular itu? Panjang. Ayo. Ulat itu? Pendek. Ular itu? Panjang. Gajah itu? Besar. Semut itu? Terakhir kali konsentrasi. Ular panjang, cacing gajah besar, semut kecil, tapi tangannya kecil, tangannya berbeda. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Semangat hari ini. Alat tulis sudah disiapkan? Di pertemuan hari Senin kemarin kita sudah membahas mengenai apa coba? Unsur senyawa dan campuran. Kita sudah praktikum mengenai campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen itu yang seperti apa? Yang harus gula. Contohnya apa campuran homogen? Gula dicampur dengan air, jadinya namanya larutan apa? Homogen. Kemudian yang lain lagi? Pasir dicampur dengan air. Namanya apa? Heterogen. Yang lain lagi coba. Kopi dicampur dengan air jadi apa? Jadi namanya campuran heterogen. Masih ingat ya? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Karena kan baru 2 hari yang lalu hari Senin, sekarang kita ketemu lagi hari baiklah, pada hari ini kita masih di bab 3 juga. Kita masih di bab 3 juga mengenai zat dan karakteristiknya, tetapi dengan materi yang berbeda. Kita hari ini akan belajar mengenai asam, basa, dan garam. Perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa dibaca. Siapakah yang mau baca? Silahkan. Yang suaranya keras, Fitri. Terlihat tidak Fitri? Fitri di belakang. Siti Bu. Safa, baca Safa. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1 melalui kegiatan eksperimen peserta didik dapat membandingkan perbedaan asam, basa, dan garam. 2 melalui kegiatan eksperimen peserta didik dapat mengklasifikasi contoh larutan asam, basa, dan garam. Nah, berarti kegiatan kita hari ini yang nomor satunya apa? Dapat membandingkan apa? Asam, basa, dan garam. Yang akan kita bandingkan ada 3. 1 adalah Asam, basa, garam. Kemudian tujuan yang kedua kita akan ini mengklasifikasikan contoh larutan asam, basa, dan garam. Kalian diminta untuk mengklasifikasikan apa saja Bu yang akan diklasifikasikannya?
lautan asam, basa, dan garam. Bisa dipahami? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulainya, silakan dilihat video berikut ini. Nah, sudah? Apa ini yang di depan? Besi. Besinya bagaimana? Kalian pernah menjumpai tidak? Di mana? Di rel. Di mana lagi? Di sekitar rumah pernah lihat tidak? Ini masalah kita. Coba ibu tanyakan. Kenapa sih besi bisa berkarat? Karena apa? Besi bisa berkarat seperti ini karena apa? Air. Kena air. Airnya air apa? Air gula, air sumur, air apa? Air hujan. Kalian jawab apa? Kalau besi berkarat disebabkan karena apa? Air hujan. Karena kena air. Air apa? Air hujan. Apakah cukup air hujan saja? Tidak. Hal apa lagi yang bisa menyebabkan besi berkarat? Udara. Udara itu letaknya di mana sih? Di mana? Di sini. Udara di mana letaknya di sini? Karena udara itu wujudnya apa sih? Di pertemuan pertama kan kita sudah membahas. Jadi udara itu wujudnya bagaimana? Wujudnya tidak terlihat ya. Jadi wujudnya apa? Wujudnya angin. Udara wujudnya angin. Udara wujudnya goib. Kalau goib itu berarti terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Berarti wujudnya bagaimana tuh? Kan wujud saat itu ada 3. Ada apa saja? Ada apa saja? Ada padat, ada cair. Nah, kalau udara, kata kalian tadi ibu, udara itu goib. Berarti goib itu tidak terlihat. Nah, yang goib itu berarti masuk ke yang mana tuh? Gas. Berarti dia wujudnya gas. Jadi udaranya dia tidak terlihat. Kalian tadi menyebutkan, Bu, besi ini berkarat bisa disebabkan karena air hujan, bisa juga karena udara. Begitu jawaban kalian? Nah, masalah ini akan kita pecahkan di praktikum kita hari ini, ya. Kenapa, Bu, besi bisa berkarat? Kamu jawabnya tadi, Bu, karena disebabkan oleh air dan udara. Air dan udara itu ketika mereka bergabung, mereka akan membentuk asam yang memang akan menyebabkan bagaimana ke besi tersebut. Sudah kalian lihat. Hari ini kita akan mencoba untuk membandingkan seperti apa asam, seperti apa basa, dan seperti apa garam. Masalah yang tadi ada di video akan kita pecahkan, akan kita analisis seperti apa sih asam itu, basa itu seperti apa ya, garam itu seperti apa. Bisa dipahami? Akan kita pecahkan, akan kita selesaikan di praktikum kita hari ini dengan submateri asam, basa, dan garam. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Jangan menyatu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini kelompok satu. Wah, 3-nya mana? 3, 4-nya 4 ke sana, 5-nya 5 di sini, 6-nya 6, 5, 6, 7-nya Rahil dan Cahaya ya. Kemudian 8-nya terakhir ya. Itu kehilangan satu personil. Tidak apa-apa. Alat dan bahannya sudah lengkap semua ya. Alat dan bahannya sudah lengkap semua.
membagikan LKPD seperti biasa. Ini ada bahan ajar kita, perhatikan ke depan. Ini ada bahan ajar kita, kemudian ada LKPD kita, lembar kerja peserta didik kita. Seperti biasa, kalian literasi dulu di bahan ajar. Kalian pelajari. Nih di sini ada uraian materi mengenai asam basa dan garam. Kalian berliterasi, dibaca dengan cermat, dengan hati-hati. Kemudian nanti kalian bekerja sesuai dengan LKPD. Kalian bekerja sesuai dengan lembar kerja peserta didik. Di sini sudah jelas semua. Petunjuk praktikum kita hari ini sudah tertera di sini. Jadi jangan lagi ibu ini bagaimana, ini ibu caranya bagaimana. Ini sudah rinci dan ibu susun kalimatnya itu dengan kata-kata yang memang mudah bisa dipahami oleh kalian. Jadi tidak rumit ya. Susunan kalimat di LKPD ini tidak rumit. Kalian bisa dengan mudah memahaminya. Ini bahan ajar, kemudian LKPD. Bahan ajarnya dua lagi. Ini satu contohnya ya ada. Itu apa? Ada. Ini terakhir buton. Silahkan LKPD-nya dibaca terlebih dahulu. Kemudian ini kertas lakmusnya ibu bagikan. Berarti satu kelompok itu harus 8 kertas lakmus. Ini ketika kalian memegang kertas lakmus, tangan tidak boleh iya. Tangannya harus ke, jadi disimpan di atas. Itu lakmus warna apa? Biru. Ini lakmus harus ada 8. 1. Itu kelompok 2 dulu ya, kelompok kirana. Ini silahkan bisa dimulai. Bisa. Untuk kelompok yang sudah menerima kertas lakmusnya. Ini solo potong. Lakmusnya jadi ya 8 ya. Kelompoknya siapa belum? Berapa kali itu? Awas tangannya tidak boleh. Wah, tangannya harus kering, tidak boleh basah. Ya ini sengaja dipotong-potong. Pak ini potong 2. Dipotong menjadi 2. Ini potong-potong ya. Ini berapa? 4. Ini untuk lakmus warna merah. Itu tadi lakmus warna biru.
Jangan kena air. Yang belum kelompok siapa? Nih, caranya. Pokoknya satu kelompok kalau nggak ada jelas. Silakan mulai bekerja. Tidak apa-apa, sudah pakai. Nih, contohnya ini dipisah-pisahkan. Yang merah namanya lakmus merah, yang biru namanya kertas lakmus biru. Silakan bekerja sesuai yang ada di dalam LKPD. Petunjuknya sudah jelas. Kerja hati-hati, tidak ceroboh. Kerjanya hati-hati, tidak boleh ceroboh, karena itu ada air, ada alat tulis kalian. Takutnya airnya tumpah dan sebagainya. Kerja hati-hati, jangan ceroboh kerjanya. Iya. Better gelas itu yang seperti ini. Ini kami kalian sudah ada saya tulis karena bapak better gelas. Yang mana ini bisa yang iya. Iya, aduh hati-hati. Iya. Dengan tempat yang berbeda. Iya, boleh sih. Diaduk. Itu alat pengaduknya harus terpisah. Iya, harus terpisah. Jangan bekas ngaduk apa? Bekas ngaduk deterjen kemudian nanti dipindahkan ke tempat yang lainnya satu-satu ya. Alat pengaduknya satu-satu. Tidak bisa. Oh berarti apa dulu? Yang pertama airnya bagaimana? Maksudnya yang nomor satu yang diminta oleh LKPD airnya bagaimana? Diberi perlakuan apa atau air begitu saja? Coba jadi itu saja ya saya. Diminta untuk apa? Di LKPD nomor satu. Iya. Iya. Baik, lihat coba langsung sekarang yang mana? Kata ibu tangannya tidak boleh. Ya, setahunnya saja. Tidak
hasilnya warna merah ditulis di tabel, hasilnya warna biru juga ditulis di tabel. Jangan dicicipi. Sudah sarapan belum? Sudah? Sifat larutannya diisi. Ibu. Itu yang nomor berapa? Berarti warna merah. Tetap. Warna birunya, iya warna biru berarti warnanya tetap ditulis di sana, ditulis. Sama-sama ditulis. Iya, tadi dicelupkan lakmus merah warnanya merah. Celupkan lakmus biru warnanya tadi biru. Ditulis di sana. Jangan sampai dicicipi. Itu jeruk bagaimana? Lemonnya?
Aquades mana yang aquades? Coba lihat aquades. Coba kertas lapis merahnya tadi. Ada, masih ada. Lakmus merahnya, warnanya merah. Kemudian lakmus birunya, warnanya biru. Sudah dicatat di tabel. Itu tadi kok ngambil, maksudnya ketika diuji lakmus merah tadi warnanya apa? Tadi berarti sudah kena apa, mungkin kena air apa tadi yang lakmus yang pertama mungkin ya. Apa? Dicoret saja, kalau tidak ada efek dicoret saja. Kenapa? Kan tadi kan punya warna biru di channel itu kan. Ada pendatangan tuh. Itu si airnya. Jadi agak pendatangan. Tadinya warna kertas lakmus apa? Warna biru. Berarti tangannya mengandung apa tadi Safa? Kalau misalnya lakmus ada warna biru, terus dipegang tangan Safa jadi warnanya merah. Tangan Safanya tadi sudah memegang apa mungkin sebelumnya? Makanya kata ibu tangannya kering, jangan warna apa? Birunya kurang, merahnya birunya berapa? Biru 1, merah, biru, ulang lagi. Ini kertas lakmusnya ada yang kurang tidak? Ada pas, sudah diuji semua. Sudah diisi ya. Iya, air jeruknya. Tanda garamnya bagaimana? Mana sih garam? Coba yang mau tahu, coba lakmus merahnya dituliskan. Kenapa Pak? Hasilnya sesuai dengan yang dilihat ya. Hasilnya harus sesuai, misalnya warnanya merah ya tulis merah, warnanya berubah jadi biru ya tulis jadi biru. Apa? Merah, ulang lagi. Geserkan bukunya, digeserkan saja. Geser saja ke yang kering sebelah mana? Geser ke yang kering. Hati-hati nanti buku yang baik ini. Ini birunya. Ini kurang ada. Yang mana itu? Tadi katanya ada jadi begini. Nanti saya mau masuk ke ini. Itu bagaimana? Bisa. Oh, saya nulis data ini ya. Itu bagaimana warna lapis? Warnanya?
meja basah, tangannya harus kering, tidak boleh Hilang mana tadi? jangan, awas jangan cicip-cicip. Sudah kelompok belakang sudah diisi. Tabelnya diisi, kemudian kesimpulannya ditulis di bawah. Kemudian pertanyaannya juga di air jeruknya sudah diuji belum? Sudah mana air jeruk? Warna merahnya bagaimana? Warna birunya? Warna birunya? Sok ditulis sesuai dengan hasilnya. Kalau warna kertas rakusnya berubah ya tulis jadi warna apa. Kalau tidak berubah ya tulis juga warna asalnya warna apa. Habis.
Kemudian sifatnya melihat dari sini sifatnya. Nah, sifatnya ini bagaimana? Saatnya jam 8 dulu. Saatnya jam 8 dulu. Kalau di sini biru berarti sifatnya di sini bagaimana? Kalau di sini biru sifatnya sifat larutannya sudah. Ini presentasikan nanti kelompok itu. Coba. Iya, jadi di sininya bagaimana? Di sininya bahasa di sini merahnya berubah jadi iya, di sini berarti harusnya di sini ganti iya, jadi di sininya bahasa di sininya di sininya iya. Sudah?
juga. Pertanyaan yang bawahnya sudah diisi belum juga. Personilnya ada berapa itu? Tidak ada satu orang. Kalista ya, masuk kelompok Kalista. Dia Kalista. Siapa yang sakit? Nanti istirahat ke UKS. Iya. Yang sudah silakan di antara kelompok 4, 5, 6, 7. Boleh maju. Kelompoknya Alif sudah. Alif ya ini ya, Muhammad Alif dan Alif Maulana. Sama-sama Alif, Muhammad Alif dan Alif Maulana. Dilihat bahan, perhatikan ibu sebentar nih sebelum maju Alif. Alif, sebentar. Perhatikan bahan ajar yang ada di halaman 4. Terakhir, itu yang sama Cahaya. Lihat ke ibu sebentar. Itu jangan dicicip-cicip, asam kan itu. Sudah sarapan belum? Cicip asam itu. Asam jeruk dicampur asin, dicampur garam. Jadi asin sama dengan asin. Namun rasanya. Ini untuk mengisi Alif. Untuk mengisi yang di LPD kan ada di bahan ajar halaman 4. Petunjuknya ada di halaman 4. Jadi silahkan literasi halaman 4-nya disesuaikan. Sudah Alif, maju silakan Alif. Yang bawahnya diisi kesimpulan, kemudian yang satu soal di bawahnya diisi. Sudah atau kelompok Cahaya dulu? Terakhir Cahaya, kemudian kemudian kelompok 8 ini kelompok isi kelompok sudah belum juga. Siti Marwah sudah belum juga. Ya Alif dulu maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Alif biar Alifnya semangat. Silakan Alif. Alif. Muhammad Alif. Kenapa? Coba Alif. Ini yang baca. Yang bacanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil percobaan kami tentang campuran homogen dan heterogen. Iya. Silakan. Ini adalah campuran deterjen. Campur ini deterjen. Bagaimana? Sifatnya basah. Jadi hasil dari kelompok Alif, kelompok 5 ya Alif. 5 itu ketika diuji dengan kertas lakmus, deterjen sifatnya basah. Jadi warna lakmus merah berubah jadi apa kalau dibasah? Jadi biru, merah jadi biru. Kemudian warna birunya birunya basah
Birunya birunya apa? basah. Birunya basah katanya. Birunya bagaimana? Birunya tetap. Kata kelompok alif, birunya tetap biru, warna merahnya berubah jadi biru. Sifat larutannya bagaimana? Basah. Sifat larutannya basah tadi kan sudah disebutkan. Kemudian itu apa lagi yang dipegang? Iya. Apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis sifatnya apa? Iya. Kemudian itu lagi? Ya. Bagaimana? Lihat tabelnya kok bingung. Basah. Ada pertanyaan kelompok lain, kelompok. Nah, terutama yang sudah maju nih. 1, 2, 3, kemudian 4. 8. 1, 2, 3, 8. Ada pertanyaan untuk kelompok alif. Kenapa larutan garam? Tuh pertanyaannya. Kenapa larutan garam? Bagaimana? Abi bukan itu teh. Bi. Itu kan sebelumnya. Ini asam basa dan garam. Beda soal. Apa yang dimaksud dengan asam katanya? Silakan. Bagaimana? Oh, apa yang dimaksud dengan basa? Silakan jawab. Ada pertanyaan temennya, apa yang dimaksud dengan basa katanya? Ayo Lip, baca Lip. Jawab, bukan dibaca. Jawab. Jangan aku. Basa adalah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Basa adalah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Basa itu apa katanya? Jawabannya? Basa. Tadi pertanyaannya basa, apa yang dimaksud dengan basa? Jawaban kelompok kalian adalah contohnya apa? Contoh basa itu. Contohnya apa yang basa? Sabun cuci, katanya sampo. Bagaimana Kirana? Jawabannya itu cukup Kirana. Sudah? Ada lagi pertanyaan dari yang kemarin maju? Kelompoknya Safa mau bertanya ke kelompok 5? Tidak. Kemudian kelompok lain lagi ada yang bertanya? Cukup untuk kelompok 5. Silakan ditutup Alif atau siapa dulu bicaranya. Silakan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lagi kelompok Alif. Kelompok Alif sudah maju, kemudian yang belum. Nah, kelompok ya silakan. Ini kelompok yang personilnya sedikit, tapi praktikum memang harus tetap jalan ya. Satu orang harisannya tidak ada. Ya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok ini menghasilkan hasil percobaan yang ini. Yang pertama apa? Larutan garam yang dicampur kertas laktos. Larutan garam yang dicampur dengan kertas lakmus. Larutan enggak, jangan yang dicampur, berarti dibuat kata yang lebih dimengerti. Dicelup. Larutan garam yang dicelup. Coba bagaimana? Larutan garam yang dicelup kertas laktos biru berubah menjadi warna merah. Kemudian Aquaden. coba mana hasilnya? Air jeruk yang dicelupkan ke kertas laktos berwarna merah.
Ini baca tulisan siapa? Bukan tulisan sendiri atau bukan? Bukan ya. Jadi bacanya terbata-bata karena memang tulisannya bukan tulisan sendiri. Coba. Kemudian ininya bagaimana nih yang bawahnya? Ya berarti yang bawah saja disebutkannya yang ini. Asam yang berwarna merah tetap warna merah. Basa yang warna biru tetap warna biru. Netral yang berwarna merah berubah menjadi warna biru. Netralnya? Kalau netral bagaimana? Sudah disesuaikan dengan bahan ajar? Nah bahan ajarnya tadi dibaca tidak? Ibu kan tadi meminta bahan ajarnya dibaca dulu. Yang gak mau baca siapa? Fadil yang gak mau baca. Sudah? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Bagaimana? Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan? Oh katanya netral. Netral itu apa? Bisa jawab tidak? Ayo. Coba jawab. Netral itu apa gitu ya? Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan netral? Apa yang dimaksud dengan netral? Jadi netral itu bagaimana? Netral itu bagaimana? Netral itu bagaimana? Ayo. Yang warna kertas lapus merah tetap. Netral itu bahan ajarnya ada di bahan ajar kan? Yang lakmus merah warnanya tetap. Lakmus biru warnanya tetap. Itu sifatnya netral. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Cukup, bisa diberi tepuk tangan untuk kelompoknya. Siapa ini teh? Kelompoknya Anggun. Kelompok Anggun. Dan kawan-kawan. Dua kelompok saja, ya. Dua kelompok saja ini satu. Soal evaluasinya di sini. Nama bagian silakan dikerjakan dulu. Diberi nama. Langsung saja di sana di bagian atas. Iya. Nama dan kelas. Bagaimana? Iya betul, sudah begitu. Sudah? Ini namanya di atas saja. Nama
jawaban langsung diisi di sana. Iya, jawabannya langsung di sana. Barangkali kesulitan kan ada bahan ajar. Bahan ajarnya sudah ada. Barangkali bingung menjawabnya bagaimana, lihat bahan ajarnya. Ya. LKPD dan bahan ajarnya kalau sudah dibawa ke depan lagi. LKPD dan bahan ajar silakan dibawa ke depan. Soal evaluasinya dikumpulkan. Hati-hati tumpah itu airnya, hati-hati tumpah. Cahaya. Bawa sini. Ada sini lagi. Kalau sudah, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Yang mana? Sudah semua. Sudah. Perhatikan ke depan. Duduk di kursinya masing-masing lagi. Senang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang apa? Tentang asam, basa, dan garam. Pojok. Itu laki-laki dua itu yang pojok. Pahri dengan ganteng katanya. Pahri dengan jihad. Kita belajar apa Pahri hari ini? Tentang asam, basa dan garam. Asam, basa dan garam. Tadi garamnya dicicipi, rasanya bagaimana? Asin. Kemudian tadi deterjen dicicipi tidak? Tidak boleh, karena sudah dibayangkan deterjen itu rasanya apa? Pahit. Asam. Contohnya apa tadi ya? Kalian sudah membuat larutan asam, contohnya apa?
Biru, lakmus birunya tetap biru. Jadi deterjen dia sifatnya basah. Kalau air itu bagaimana? Air itu netral, tadi kata Sapa. Air itu netral. Kalau netral itu berarti kertas lakmus merah dicelupkan warnanya tetap sama gitu ya. Lakmus biru juga dicelupkan warnanya tetap biru. Ada asam, basah, kemudian garam. Jadi itu ada yang sifatnya asam, kemudian basah, kemudian ada yang lain sifatnya netral. Perhatikan ke depan, cacing. Cacing. Ular. Kan kebalikannya. Cacing. Pendek. Ular. Gajah. Semut. Alif itu galpok katanya. Gajah besar. Semut juga katanya besar. Semutnya disulap di film kartun jadi warnanya jadi ukurannya besar. Yang terakhir, coba perhatikan Ibu. Larutan asam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari apa? Air apa? Air jeruk. Kalau larutan basah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sampo, katanya Sapa. Apalagi sering sampo? Sabun mandi. Masa gigi. Ketika kamu memakai sabun ketika sedang mandi, rasanya di kulit bagaimana? Di kulit. Di kulit rasanya licin. Kalau dicicip pakai lidah itu rasanya apa? Kalau basah? Pahit, ya tidak boleh dicicipi. Ya, kalau asam bagaimana? Yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari? Selain air jeruk apalagi? Contoh lain lagi misalnya. Kemudian kalau garam bagaimana? Garam itu asin. Garam itu asin. Biasanya mama kamu pakai untuk bumbu masak di rumah. Ya. Jadi kita sudah belajar tentang itu. Asam, basah, dan garam. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-harinya kamu sudah tahu ya. Asam itu misalnya Bu air jeruk, basah itu misalnya Bu sabun. Kemudian garam itu yang sering kita konsumsi. Kalau air minum yang kita konsumsi itu juga dia sifatnya netral. Lakmus merah dicelupkan warnanya tetap merah, lakmus biru juga dicelupkan warnanya tetap biru. Bisa dipahami pembelajaran kita hari ini ya. Untuk hari Senin depan kita masih di bab 3, tapi kita akan belajar mengenai pemisahan campuran cahaya. Duduk dulu. Untuk hari Senin kita masih di bab 3, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang pemisahan campuran. Silakan kalian bisa berliterasi, searching, googling. Bu Lasri nanti mau menjelaskan tentang pemisahan campuran seperti apa sih? Pemisahan campuran itu bagaimana sih? Bisa googling, dilihat ya, lihat di Google seperti apa prosesnya pemisahan campuran itu.